Kristologi tidaklah bisa diklaim hanya membicarakan tentang agama Kristen yang di dalam pendengaran kita sehari-hari identik atau mirip-mirip atau senada. Tidak. Kata kristologi secara gramatikal dan arti secara teologikal dan historikalnya pun itu sebetulnya bukan tentang kekristenan sebagai agama. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan sampai salah kaprah. Kristologi bukan pengetahuan atau ilmu atau yang membicarakan, mengupas pembelajaran tentang agama Kristen atau kata Kristen sebagai agama. Maaf, salah atau kurang tepat. Kristologi berdiri di atas dua suku kata, di atas dua kata. Yang pertama Kristos dan kata kedua adalah logos. Logos itu sama seperti Kristos, kata di depannya berasal dari kata bahasa Yunani. Logos sebetulnya lebih dekat kepada penafsiran kata atau translating atau terjemahan kata language. Logos language, bahasa. Tetapi di dalam pengembangannya, di dalam perkembangannya, di dalam pemahaman lebih mendalamnya, maka kata logos ini diartikan atau dipadankan dengan kata translasinya yaitu knowledge atau pengetahuan. Sehingga kata logos dipadankan dengan begitu banyak kata yang berhubungan dengan pengetahuan. Salah satu contohnya adalah biologi, bios logos. Lalu ada lagi antropologi, antropos logos. Dan begitu banyak logos-logos lainnya. Pengetahuan tentang berbagai macam hal. Nah, secara spesifik, secara precisely hari ini dan dalam kesempatan video ini, saya akan mengatakan bahwa logos knowledge tentang Kristos. Kristos diambil juga dari bahasa Yunani yang artinya adalah the one that been anointed. Jadi kata artinya untuk Kristos adalah the anointed one, one person who receive the anointing person. The anointed one artinya seseorang yang diurapi, yang mendapat pengurapan, yang mendapat legalize, dilegalkan, mendapatkan legalitas, mendapatkan legalisasi, dibenarkan, diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan. Ini arti Kristos. Kristos, kata Kristos tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Mohon maaf. Kata Kristos tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Atau kata Kristen sebagai religion, religio, religare. Tidak ada hubungannya. Tidak. Kristos artinya the anointed one. Seseorang yang diangkat, disahkan, diurapi, dibaiat, ditahbiskan. Untuk apa? Untuk menjadi nabi. Artinya seseorang ini disahkan untuk menjadi seorang penyampai kata-kata pencipta Tuhan, creator, kepada creation. Creator, speaking something, talk about something, memberikan law atau syariah atau hukum, dan orang ini, Kristos ini, menyampaikan kata-kata pencipta tadi kepada umat, kepada jamaahnya, kepada bangsanya, kepada orang-orang yang dipercayakannya. Itu Kristos. Kristos sekali lagi tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Mohon maafkan aku. Kenapa? Karena Kristos adalah bahasa Yunani yang padanannya bersumber dari kata bahasa Ibrani. Kata bahasa Ibrani, Hebrews. Hamasiah. Masiah yang untuk dalam perkembangannya bahasa Inggris mengadaptasi kata Hamasiah ini, Mesiah ini menjadi Mesiah, Mesias, yang di dalam bahasa Arab disebut Masihu, Al-Masih. Ha-Masiah, ha itu dalam bahasa Ibrani the, ya. Jadi kata yang utamanya adalah Mesiah.
Hamasiah, the Messiah. Al-Masihu, Mesias. Artinya sama, tidak meleset sedikit pun. The Anointed One, seseorang yang diurapi. Jadi ini juga menjadi pembuka dari pemahaman kita. Mohon maaf kalau tidak diterima, tidak apa-apa. Tapi ingin saya sampaikan secara ilmiah, secara pengetahuan dan gramatikal. Maafkan saya yang miskin ilmu ini. Kristologi bukan kata atau cara yang dipakai oleh orang Islam untuk menghakimi, menghina, mengunderestimate, insulting saudaranya, terutama yang beragama Kristen dan Katolik. Tidak sama sekali. Kristologi adalah sebuah ilmu. Muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat, umat Islam adalah orang-orang yang selalu belajar. Karena di dalam agama dan Al-Quranul Karimnya, muslimin dan muslimat dipaksa untuk tidak berbicara akan sesuatu yang mereka tidak ketahui atau kuasai. Tidak boleh. Oleh sebab itu Islam membahas ini supaya jelas. Karena di dalam Islam diajarkan belajar, bahkan engkau belajar sampai engkau mau masuk ke liang kubur. Karena itu kristologi bagi umat Islam, bagi muslimin wal muslimat adalah sebagai pengetahuan, bukan sebagai alat untuk menghina, apalagi menghakimi saudaranya Kristen dan Katolik.